Hai, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad Riyadi dari Universitas Nasional Program Studi Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tentang pelayanan prima untuk memenuhi tugas dari kelas pariwisata berkelanjutan. Tahukah kamu, pelayanan menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap industri, khususnya industri perhotelan, karena hal ini menyangkut tentang kebutuhan dan kepuasan konsumen sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen. Untuk info lebih lanjut mengenai pelayanan prima pada sebuah hotel di Kota Bandung, yuk ikutin terus di video kali ini. Oke, balik lagi. Di sini saya akan melanjutkan tentang pelayanan prima. Namun di sini akan menjelaskan secara detail tentang komunikasi pada pelayanan prima di Arion Swiss Bell Hotel di Kota Bandung. Untuk lebih tahu Hotel Arion Swiss Bell Hotel, Arion Swiss Bell Hotel Bandung berdiri pada tanggal 27 Juni tahun 2005. Jalan yang bertepatan di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 16 Pusat Kota Bandung. Dan pemilik atau owner dari Arion Swiss Bell Hotel adalah Arion Paramita Holding Company yang berkedudukan di Jakarta. Arion Swiss Bell Hotel memiliki 4 lantai dengan total 103 kamar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan prima. Pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Namun, pelayanan prima atau service excellent merupakan aktivitas yang sudah terencana dengan baik dan kemudian para sumber daya manusia atau karyawan mempraktikkan pelayanan prima tersebut sesuai prosedur hotel yang telah dibuat sehingga customer merasakan kepuasan dan target hotel dapat terwujud sesuai harapan. Selanjutnya di sini tentang indikator setiap pelayanan prima. Yang pertama ini adalah kemampuan ability. Kemampuan ability merupakan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima yang dapat meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni untuk melaksanakan komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah sikap. Sikap merupakan perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi customer yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemauan customer. Yang ketiga, penampilan. Penampilan merupakan kemampuan seorang baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Dan yang keempat, perhatian. Perhatian adalah kepedulian penuh terhadap customer, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan customer, maupun pemahaman atas saran dan kritikan dari customer. Selanjutnya, yang kelima, tindakan. Merupakan perbuatan dalam berbagai kegiatan yang nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan yang keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu suatu sikap keberpihakan pada customer sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan customer. Selanjutnya, communication. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan kepada orang lain. Dan communication adalah hubungannya dengan tentang pelayanan prima. Di sini, excellent service dan communication. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan prima. Contohnya yang pertama, pemahaman kebutuhan pelanggan. Komunikasi yang efektif
memungkinkan penyedia layanan untuk lebih baik memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan mendengarkan dengan seksama dan bertanya kepada pelanggan, pihak yang memberikan layanan dapat mengidentifikasi apa yang diinginkan pelanggan secara spesifik. Dan kedua, penjelasan proses dan informasi. Melalui komunikasi yang jelas, pihak penyedia layanan dapat menjelaskan dengan baik proses pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, resolusi masalah. Ketika ada masalah atau keluhan dari pelanggan, komunikasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan memuaskan pelanggan. Dan yang keempat, membangun hubungan yang kuat. Komunikasi yang baik dengan pelanggan dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih dekat. Hal ini berarti pelanggan akan merasa lebih dihargai dan diakui sebagai individu, bukan sekadar angka atau transaksi. Selanjutnya, pengukuran kepuasan pelanggan. Komunikasi yang terbuka dan efektif juga penting dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Dengan mengajukan pertanyaan, mendengar umpan balik, dan merespon dengan baik. Selanjutnya, meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan adanya pelayanan prima yang didukung oleh komunikasi yang baik akan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Pengalaman ini dapat menyebabkan pelanggan memberikan ulasan positif dan merekomendasikan perusahaan atau layanan tersebut kepada orang lain, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan. Maka dari itu, hubungan pelayanan prima dan komunikasi sangat berkaitan. Dengan adanya komunikasi sangat penting untuk melayani sebuah customer di suatu perusahaan, khususnya di industri perhotelan. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan ulasan tentang pelayanan prima pada Aryan Swiss Bell Hotel. Dari faktor kebersihan, dari nilai 1 sampai 10, Aryan Swiss Bell Hotel mendapatkan nilai kebersihannya 7,9. Dari segi layanan, sama halnya dengan kebersihan dengan poin 7,9. Namun, dari segi faktor kenyamanan kamar mendapatkan poin 8. Hal ini mendapatkan sumber dari agoda.com. Dari ulasan selanjutnya, mengenai pelayanan prima, di sini juga ada mengenai sedikit kekecewaan dari beberapa customer yang sudah pernah menginap di Aryan Swiss Bell Hotel. Contohnya dari Kevin, di sini dia sangat kecewa pada saat baru datang kunci tidak bisa digunakan. Nah, sampai dia reset 2 kali baru bisa, padahal saya datang hampir jam 3. Sarapan pertama nasi gorengnya agak basi. Hari kedua setelah dibersihkan kunci kereset lagi. Ribet banget lah pokoknya, mana bawa bayi gitu kan. Dan ulasan selanjutnya di sini dari Atta, menurut dia hotelnya sangat strategis tapi menu makanannya tidak terlalu enak. Dari itu, untuk pengelola Hotel Aryan Swiss Bell Hotel sangat diperhatikan dari segi ulasan-ulasan dari customer untuk meningkatkan pelayanan prima yang ada. Untuk selanjutnya, upaya apa aja nih keberhasilan pelayanan prima? Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan memberikan pelatihan yang terus-menerus kepada karyawan adalah langkah penting untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan prima. Pelatihan dapat mencakup keterampilan komunikasi, penyelesaian masalah, empati, dan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, mendengarkan umpan balik pelanggan. Menyediakan saluran untuk menerima umpan balik dari pelanggan. Hal ini benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan adalah kunci untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Umpan balik ini harus digunakan untuk terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan layanan. Selanjutnya, mengukur kepuasan pelanggan. Menggunakan alat pengukuran kepuasan pelanggan seperti survei kepuasan pelanggan dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pengukuran ini harus dilakukan secara teratur untuk memantau perubahan dan perbaikan yang telah dilakukan. Oke, baik.
Sekian dari saya, Fauzi Ahmad Riyadi, mengenai pelayanan prima di Aryan Swiss Bell Hotel. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fauzi Ahmad Riyadi, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.